Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita pada malam hari ini melanjutkan lagi kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita di majelis ke-77 di kitab ini. Alhamdulillah kita masuk masih di pembahasan terkait dengan sujud sahwi, bab terkait dengan sujud sahwi dan selainnya, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah. Di pembahasan kita di pertemuan terakhir di hadits keberapa terakhir ini? Tiga. Yang 331. Baik, alhamdulillah. Ini gara-gara pertanyaan sudah naik ya. Jadi kita sepertinya tidak disuruh bahas Bulughul Maram ini. Langsung tanya jawab. Masya Allah. Kita di pembahasan masih di hadits insyaallah ta'ala. Hari ini di nomor 331. Kata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajadataini thumma tashahhada thumma sallama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanah wal Hakim wa sahahah. Kata beliau rahimahullah dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama mereka, lalu beliau lupa, maka beliau sujud 2 kali, kemudian tasyahud lalu salam. Sujud 2 kali, kemudian tasyahud lalu salam. Kata beliau riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, hasan menurut Tirmidzi dan sahih menurut Al-Hakim. Pertama, sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di nomor 1039 dan At-Tirmidzi di nomor 395 dan Al-Hakim di jilid 1 halaman 323. Derajat hadis ini penting, sahih kecuali kata kemudian tasyahud. Ini bermasalah sekali. Derajat hadis ini sahih kecuali kata sujud sahwi kemudian Nabi tasyahud kemudian salam. Tambahan ini adalah tambahan yang syadz, dihukumi oleh banyak ulama ya. Salah ini, kata lebihnya tidak ada, nanti dihapus. Dihukumi oleh banyak ulama, itu lebih dari 1. Itu sebenarnya yang mau dikatakan, tapi itu sebaiknya dihapus, saya lupa hapus. Dihukumi oleh banyak ulama seperti Al-Baihaqi, Ibn Abdul Bar, Ibn Taimiyah, serta Al-Hafidh Ibn Hajar sebagai hadits yang syadz. Karena dalam hadits yang ada di Bukhari
Demikian pula yang ada di Muslim, tidak ada kata sujud, kemudian tasyahud lagi, kemudian salam. Yang ada adalah sujud 2 kali, kemudian salam. Itu kalau sebelum salam. Kalau setelah salam, sujud 2 kali, kemudian salam. Jadi dalam riwayat-riwayat yang sahih, tidak ada kata sujud 2 kali sujud, kemudian tasyahud, kemudian salam. Makanya tambahan yang ada di sini adalah tambahan yang syadz, tambahan yang salah, tambahan yang lemah. Adapun fikih dari hadits ini, sebenarnya inti dari yang belum bawakan adalah karena ada kata tasyahud setelah sujud sahwi. Ada kata tasyahud setelah sujud sahwi. Tapi sudah kita sebutkan tadi, itu tambahan yang syadz. Fikih hadits disyariatkan salam dalam sujud sahwi jika sujud setelah salam. Kan ada 2 bentuk sujud sahwi. Ada sebelum salam dan ada setelah salam. Kalau sujudnya sebelum salam, tentunya enggak. Salamnya sama dengan salamnya sholat. Tapi kalau sujudnya setelah salam, itu disyariatkan salam lagi. Jadi kalau kita misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian sujud sahwi. Allahu Akbar. Kemudian bangkit, Allahu Akbar. Kemudian turun lagi, Allahu Akbar. Kemudian bangkit, Allahu Akbar. Kemudian salam. Kemudian salam. Ini yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan tasyahud, ya, setelah sujud sahwi. Di sana ada yang mengatakan tasyahud, ya, madhab, bahkan dari, ya, sebagian orang Syafi'iyah, sebagian orang Syafi'iyah dalam pendapat yang lemah dari sebagian Syafi'iyah. Karena orang Syafi'iyah punya 2 pendapat. Masalah tasyahud setelah sujud sahwi sebelum salam. Di sebagian Syafi'iyah, di pendapat yang lemah, itu mereka mengatakan sujud sahwi. Mana dalil tasyahud sebelum salam setelah sujud sahwi. Mana dalilnya? Hadits yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini. Hadits yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ini di kitab ini, di Bulughul Maram. Sangat jelas sekali, Nabi sujud 2 kali, kemudian tasyahud, kemudian salam. Tapi mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala, dan sisi yang sahih dari orang-orang Syafi'iyah dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak disyariatkan tasyahud. Jadi yang saya katakan ini tidak disyariatkan tasyahud setelah sujud sahwi, ya. Ini pendapat yang sahih dari orang-orang Syafi'iyah dan dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ya demikian pula ulama-ulama yang lain yang memilih karena dibangun di atas dhaifnya riwayat yang mengatakan Nabi bertasyahud kemudian salam setelah sujud sahwi. Bagi yang mensahihkan hadits tadi, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini disahihkan oleh Al-Hakim, dan dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi, maka mereka akan mengatakan disyariatkan apa? Tasyahud setelah sujud sahwi 2 kali. Cuman tadi kita sudah dengarkan bahwa riwayat Nabi tasyahud itu syadz. Itu adalah riwayat yang lemah. Seperti yang diterangkan oleh Ibn Hajar rahimahullah di kitab Fathul Bari, beliau terangkan bahwa riwayat tasyahud sebelum
salam dan setelah sujud sahwi syad. Ini juga yang diterangkan oleh Ibn Abdul Bar, diterangkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Juga sama, itu adalah riwayat yang syad. Kenapa bisa? Sebenarnya ini kalau kita membuka sanadnya, rawinya tidak dhaif. Rawinya bukan rawi yang lemah. Karena memang kalau rawinya lemah, maka bukan syad namanya. Tapi matruk, haditsnya malah ditinggalkan. Sebenarnya pada hakikatnya, rawi yang meriwayatkannya adalah rawi yang kuat. Yaitu seorang Ash'ath, ya, Al-Harrani, beliau adalah rawi yang thiqah. Hanya saja menyelisihi jamaat as-thiqah, menyelisihi banyak rawi thiqah. Nah ini di dalam kaidah ilmu riwayat, kalau ada rawi yang thiqah, terpercaya, menyelisihi yang lebih banyak dari rawi-rawi yang terpercaya, hukumnya adalah syad. Hukumnya adalah syad. Dan hadits syad masuk dalam qism ad-dhaif, masuk dalam bagian hadits lemah. Kemudian juga ulama juga meneliti, ternyata Ash'ath Al-Harrani menyelisihi rawi yang lebih hafal dari beliau. Memang beliau adalah thiqah, terpercaya, tapi belum menyelisihi yang ahfad, lebih hafal daripada beliau, dan awthaq, lebih terpercaya dari beliau. Buktinya adalah dalam riwayat Imam Muslim dari Imran ibn Husain, sahabat yang sama, tidak ada tambahan kata tsumma tasyahhad. Di sahabat yang sama. Kalau sahabat yang berbeda kan banyak yang menyelisihinya. Tapi di sahabat yang sama, dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Imran ibn Husain, tanpa tambahan tsumma tasyahhad. Tanpa tambahan kemudian bertasyahud. Ini menunjukkan sekali lagi riwayat ini adalah riwayat yang syad. Al-Hakim wajar beliau sahihkan karena memang rawinya kuat. At-Tirmidzi wajar beliau sahihkan karena rawinya adalah rawi yang kuat, tapi menyelisihi riwayat Muslim. Menyelisihi riwayat Muslim sehingga dia menyelisihi yang lebih kuat dan juga menyelisihi yang lebih banyak darinya. Menyelisih yang lebih banyak darinya. Adapun mereka menyebutkan pendukung dari sahabat lain, karena juga riwayat Imran ibn Husain ini didukung oleh sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah, juga sebenarnya di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi kita dengar tadi bahwa Imam Al-Baihaqi yang menjelaskan bahwa ini riwayat tidak benar, disebabkan juga pendukung dari jalur sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah di riwayat Imam Al-Baihaqi itu dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad ibn Abi Layla. Kalau ini tidak dianggap karena Muhammad ibn Abi Layla, kalau Ash'ath mending thiqah. Tapi kalau Muhammad ibn Abi Layla ini rawi yang terkenal dengan Sayul Hafadh, rawi yang jelek hafalannya. Ya, kalau jelek hafalannya ini mungkarul hadits. Kalau menyelisih rawi yang lebih kuat. Iya, karena kaidahnya begitu. Thiqah menyelisih yang lebih thiqah atau lebih banyak syad. Dhaif menyelisih yang thiqah itu mungkarul hadits. Haditsnya adalah hadits yang mungkar. Apa perbedaannya? Kalau dibilang syad sama mungkar. Kalau syad bisa naik ke derajat sahih atau hasan li ghairi. Sementara mungkar tidak bisa didukung dan tidak bisa mendukung. Itu nanti perbedaannya dalam ilmu riwayat. Perbedaannya dalam ilmu riwayat. Makanya pendukung dari jalur Al-Mughirah bin Syu'bah tidak bisa mendukung. Tidak bisa mendukung jalur yang tadi. Wallahu alam. Sehingga inilah muncul di sini fikih kedua, tidak disyariatkan tasyahud setelah sujud sahwi. Jadi kita sujudnya sebelum salam atau setelah salam
Tidak ada tasyahud. Tidak ada tasyahud. Iya. Jadi kalau sebelum salam kita tasyahud. Tasyahud, kemudian setelah tasyahud sujud 2 kali, bangkit salam. Kalau setelah salam sujudnya, maka sujud 2 kali, kemudian setelah sujud kedua salam tanpa tasyahud. Ini kesimpulan yang sangat pendek sekali itu berdasarkan riwayat yang sahih. Itu fikih kedua itu, walaupun di sana ada perdebatan antara para ulama, tapi ini yang kami pilihkan ini, itulah yang sesuai dengan hadits yang kita sahihkan. Hadits yang kita sahihkan, yaitu tidak disyariatkan tasyahud setelah sujud sahwi. Ini pendek seperti itu, walaupun pada kenyataannya para ulama di sana mereka berselisih pendapat dengan perselisihan yang panjang, tapi dibangun di atas sahih atau dhaifnya hadis tadi. Iya, sebagai faedah supaya nanti kalau lewat lagi kita bisa pahami, ulama kalau berselisih, kita ini yang membaca, maka untuk menguatkannya kita perhatikan dulu dalilnya. Kita perhatikan dulu dalilnya. Siapa yang lebih kuat dalilnya, itulah pendapat yang kita akan condong kepadanya. Iya, karena pendapat seperti yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ar-rijal tuzan bil haqq bid dalil. Orang itu ditimbang dengan dalil. Jangan dibalik. Banyak kesalahan di luar sana yang membalik ini timbangan, sehingga kita kadang menguatkan pendapat yang tidak kuat dalilnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau ucapkan dengan terang di kitab Al-Qawaid Al-Mutlaq bahwa kebenaran itu tidak ditimbang dengan orang, tapi oranglah ditimbang dengan dalil. Setiap ada pendapat, timbang pendapat itu dengan dalil. Jika dalilnya kuat, kita ambil dalilnya bukan karena orangnya. Tapi jika dalilnya lemah, maka kebenaran tidak boleh ditimbang dengan orang. Iya. Kebenaran tidak boleh ditimbang dengan orang. Karena masalah kita sekarang adalah banyaknya perbedaan dan kita tidak ketemukan jalan keluarnya karena kadang kita menimbang pendapat dengan orang. Jadi kita selalu lihat. Misalnya saya bilang, ini yang kuatnya. Tapi Prof, ya susah. Kalau kita sudah bilang Prof, saya bukan Prof. Iya, jangankan Prof, Po-nya saja belum. Kan begitu tak? Iya, susah kalau begitu ceritanya. Kalau begitu juga Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin kita tidak dapat. Tidak ambil. Karena Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bukan LC, MA, bukan. Kan itu nanti masalahnya. Ibnu Taimiyah kita tidak ambil juga bahkan. Karena tidak ada. Ini masalah. Kalau kita ke awam, masalahnya kita begitu. Kalau orang awam kan menilai segala sesuatu kadang dengan tambahan nama. Kadang dengan tambahan nama. Ini yang agak berat ini. Iya, nanti kita ketika menguraikan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Ini hanya sebagai faedah tambahan saja. Karena terus terang ini di masalah fikih kedua ini, pernyataan ini tidak disyariatkan tasyahud setelah sujud sahwi. Memang dibicarakan dalam pembahasan fikih madhab. Dan perbedaan pendapatnya dibangun di atas sahih atau tidaknya hadits yang kita baca tadi. Kita lanjut lagi, kata beliau rahimahullah di hadits 332. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla asalatan aw arba'an falyatrahis syak wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lah salatahu wa in kana shalla tamaman kana targiman lisyaitani, rawahu Muslim. Kata beliau rahimahullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu ragu, ya, syak itu 50-50. Itu kata syak. Iya. Apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya sehingga dia tidak mengetahui apakah telah salat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia meninggalkan keraguan, buang yang ragu dan memantapkan apa yang ia yakini. Kemudian sujud 2 kali sebelum salam. Iya. Kemudian kata Nabi, maka bila dia telah sholat 5 rakaat ternyata genaplah sholatnya dengan sujudnya tadi 2 kali. Kan ini dia sudah sholat 3 atau 4. Ternyata sudah 4. Dia tambah lagi 2, berarti setelah 5. Setelah 5 rakaat dia sholat. Dengan sujud tadi genap menjadi 6. Karena tidak ada sholat siang ganjil. Itu fungsinya itu sujud sahwi. Jadi kalau dia misalnya dia yakin kurang, padahal sudah lebih, sudah pas 4. Akhirnya karena yakin kurang, dia bangun. Berarti ke rakaat keberapa ini? Ke-5. Ketika nanti dia sujud sahwi, maka genaplah sholatnya menjadi 6. Sujud sahwi itu yang menggenapkan. Kenapa dikatakan perlu digenapkan? Karena dalam sholat siang tidak ada ganjil. Sholat siang tidak ada ganjil. Maka perlu digenapkan. Perlu digenapkan. Ini yang Nabi katakan. Kalau misalnya kenyataannya kurang. Iya. Kalau kenyataannya adalah kurang. Atau dia sholat sempurna. Sudah pas sebenarnya. Maka misalnya kurang. Sehingga dia berdiri lagi. Berarti ke berapa itu? Ke-4. Berarti kan sholatnya pas. 4 rakaat. 4 rakaat. Apa gunanya sujud sahwi kalau begitu? Kata Nabi, itu adalah targiman lisyaiton. Kedua sujud sahwi tadi adalah sebagai penghinaan terhadap setan. Kenapa dianggap penghinaan terhadap setan? Karena setan diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dia tidak mau. Kita lupa sujud. Itu adalah penghinaan terhadap setan. Ini bentuk, dan di sini kita bisa mengetahui hikmah sujud sahwi. Hikmah sujud sahwi. Menggenapkan kalau memang lebih, kalau memang pas, maka itu adalah penghinaan terhadap setan. Setan akan berkata, saya diperintahkan sujud. Saya tidak mau. Ini orang, dia sujud 2 kali sujud. Itu menghinakan setan atas kedurhakaannya. Kata beliau rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sumber hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 571. Derajatnya sahih. Fikihnya. Ya, fikih daripada hadits ini, pertama, seorang yang ragu dalam jumlah rakaat solatnya, dia bangun di atas yang yakin. Dan mayoritas ulama berpendapat yang yakin itu adalah sedikit, kurang. Ini yang saya isyaratkan ini, itu mayoritas. Yang yakin itu kurang. Kalau dia ragu misalnya, ini sudah 4 atau 3. Bangun di atas yang yakin. Yakinnya apa? Kurang.
Itu yang yakin. Kan dia ragukan adalah ini lebih 3 atau 4. Maka dia yakini 3. Yakini 3. Tambah menjadi 4. Itu bisa saja karena hal yang diragukan. Ini yang dikatakan oleh mayoritas rahimahumullah ta'ala. Seorang yang ragu dalam sholatnya di jumlah rakaat, maka dia bangun di atas yang yakin, yaitu rakaat yang paling sedikit. Jangan dia bangun di atas rakaat paling banyak. Ini yang disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala. Iya. Seperti yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan selainnya. Iya. Kemudian yang kedua, fikih kedua, dalam keadaan ini, itu dia ragu, dan melanjutkan sholatnya berdasarkan yang yakin, maka dia sujud sahwi sebelum salam. Ini faedah di hadits tadi. Karena Nabi katakan dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Kalau itu jelas sekali. Iya. Ketika dia ragu, ini 3 atau 4, dia bangun di atas yang yakin. Dia bangun di atas yang yakin, yaitu 3. Kemudian dia tambah rakaat nih. Kalau toh ternyata sudah 4, berarti sujud sahwi tadi menggenapkan. Kalau ternyata memang masih 3, dengan tambah lagi 1 rakaat berarti pas 4. Kan begitu? Iya. Dia sujud sahwi kata Nabi sebelum salam. Sebelum salam. 2 kali sujud. Ingat, sebelum salam atau setelah salam, jangan 1 kali sujud. Karena itu sujud tilawah yang nanti. Sama sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur itulah yang 1 kali. Adapun sujud sahwi, 2 kali sujud. 2 kali sujud. Kemudian fikih berikutnya, fikih ketiga, disyariatkannya sujud sahwi. Bahkan ada di antara ulama madhab yang berpendapat wajibnya. Jadi dengan hadits ini sebenarnya ya biasanya para ulama membawakan ya hadits ini untuk menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib itu sujud sahwi. Walaupun mayoritas sunnah. Artinya kalau ada orang tidak sujud dengan sujud sahwi, tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Yang penting misalnya kalau kurang, dia tambah, dan dia tidak sujud sahwi, sah sholatnya. Sah sholatnya. Iya. Ini di atas pendapat mayoritas. Dan di atas pendapat sebagian ulama yang mengatakan wajib, sah juga sholatnya. Tapi dia berdosa. Itu perbedaannya. Sah tapi berdosa. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan hukumnya. Yang keempat, fikih keempat, jika lupa sujud sahwi dan panjang pemisah waktunya, maka tidak wajib dia melakukan sujud sahwi. Mungkin bisa dipahami ini, dia sebenarnya tadi mau sujud sahwi. Setelah salam, iya, dia ingat. Setelahnya langsung, maka sujud sahwi. Walaupun asalnya itu seharusnya dia sujud sebelum salam. Dia sujud sahwi. Tapi kalau pemisahnya sudah lama, sudah jauh, dia sudah dzikir, iya, lama. Dia sudah bercerita, pemisahnya lama. Maka ini tidak perlu lagi sujud sahwi. Kenapa? Sebenarnya faedah dari hadits ini, ya, yang saya katakan sekarang ini faedah dari hadits-hadits sebelumnya. Karena hadits-hadits yang kita sudah baca, saha fasajadah, pakai huruf fa. Nabi lupa, maka belum sujud,
pakai huruf fa. Apa makna fa? Fa itu tartib bila muhlah. Berurut tanpa selang waktu. Itu dibilang fa. Berurut tanpa selang waktu. Dari situlah yang diambil ini fikih. Bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Untuk setelah salam, tidak bisa pemisahnya. Tidak boleh pemisahnya apa? Panjang. Karena dia tidak pakai thumma. Tidak pakai huruf thumma. Yang memberikan faedah, boleh diakhirkan. Boleh ada jeda waktu. Iya. Tidak. Ini pakai huruf fa. Pakai huruf fa. Berurut sebelum salam atau setelah salam. Tanpa selang waktu. Iya, tanpa selang waktu. Ini yang dohir dari lafaz-lafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya kata beliau rahimahullahu taala di hadis 333 dan 334 ya, langsung dua hadis. Kata beliau wa ani bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qilalah ya Rasulullah ahadatsa fis salati syai'un qala wa ma dzalik qalu sallaita kadza qala fatanna rijlaihi wastaqbala al-qiblata fasajada sajadataini thumma sallama thumma aqbala alaina biwajhihi faqala innahu law hadatsa fis salati syai'un amba'tukum bih walakin innama ana basharun ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni wa idza syakka ahadukum fi salati falyataharras shawaba falyutimma alaihi thumma liyasjud sajadatain muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari falyutimma thumma yusallimu thumma yasjud. Wa li Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada sajadatai sahwi ba'da salam wal kalam. Wa li Ahmad wa Abi Dawud wan Nasa'i min hadithi Abd ibn Ja'far marfu'an man syakka fi salatihi falyasjud sajadataini ba'da ma yusallimu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Ini Masya Allah hadits yang panjang dan dengan riwayat-riwayatnya. Kata beliau dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika beliau salam itu sudah selesai solatnya, dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu dalam solat? Maka beliau bersabda, apa itu? Ya, apa itu? Maka mereka berkata bahwa Rasulullah SAW solat begini dan begitu, yaitu dia jelaskan. Di sini tidak disebutkan apa yang disebutkan. Kan yang diinginkan dengannya adalah penukilan Nabi sujud sahwi. Nabi diceritakan kepada beliau bahwa ada yang terjadi dalam solatnya tadi. Kemudian Nabi SAW merapikan kedua kakinya dan menghadap kiblat, lalu sujud 2 kali, kemudian salam. Ini nanti namanya sujud sahwi, itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Sujud 2 kali, kemudian beliau salam. Kemudian beliau menghadap ke orang-orang, yaitu kepada para sahabat, dan bersabda, sesungguhnya jika terjadi sesuatu dalam solat, maka kata Nabi, saya akan beritahukan kepada kalian. Ini Nabi SAW. Kalau ada sesuatu, maka beliau akan beritakan. Tetapi, kata beliau, saya ini hanyalah manusia biasa, seperti kalian, yang dapat lupa, seperti kalian. Iya. Dan Nabi berkata, apabila aku lupa, ingatkanlah. Dan apabila seorang di antara kamu ragu dalam solatnya, hendaklah ia meneliti yang benarnya. Jadi diperhatikan dulu. Apa yang benarnya? Dipikirkan kembali.
Iya. Apa yang benarnya? Jangan langsung, oh ini sudah pas. Atau ini kurang. Enggak. Dia pikir kembali, ini kurang atau sudah lebih. Dia meneliti yang benarnya. Kemudian menyempurnakannya, lalu sujud 2 kali. Kata beliau muttafaqun alaih, hadits riwayat ini Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dikatakan fal yutim tsumma yusallim tsumma isjud. Itu kalau kurang ini hendaklah dia sempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud sahwi 2 kali setelah salam. Sujud sahwi 2 kali setelah salam, dan wal kalam, setelah salam dan setelah berbicara, setelah bercakap-cakap. Tadi itu kan ada pembicaraan. Iya. Mereka bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab, bertanya balik, apa yang terjadi, kemudian malah setelah itu ia sujud sahwi. Ini seperti faedah yang pernah kita sebutkan sebelumnya, bahwa boleh berbicara selama itu dalam maslahat apa? Salat. Kalau ini sudah lewat fikihnya, alhamdulillah. Kemudian menurut riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dari hadits Abdullah ibnu Ja'far, ya, yang diterima secara marfu, ya, min hadits bukan Abdullah tadi, Abdu ibnu Ja'far. Nanti kita perbaiki ini. Abdu ibnu Ja'far yang menurut beliau marfu'an, secara marfu dia naikkan kepada Nabi, bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang ragu dalam solatnya, hendaklah ia bersujud 2 kali sujud sesudah salam. Sesudah salam. Hadits sahih menurut Ibn Khuzaimah. Menurut Ibn Khuzaimah. Sumber hadits, ini hadits dengan riwayat yang banyak tadi. Sumbernya dari 2 orang, Ibnu Mas'ud dan Abdu ibnu Ja'far. Iya, Abdu ibnu Ja'far. Hadits Ibnu Mas'ud itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 401 dan Imam Muslim di nomor 572. Kalau itu muttafaqun alaih tadi. Dan hadits Abdullah, yaitu Abdu ibnu Ja'far, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang tadi beliau bilang dalam riwayat Imam Ahmad. Ya, Abu Daud diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 1 halaman 205, Abu Daud di nomor 1033, dan An-Nasai di jilid 3 halaman 30. Halaman 30. Derajatnya hadits Ibnu Mas'ud sahih. Kalau itu tidak diragukan. Karena Bukhari Muslim. Bukhari Muslim. Yang bermasalah adalah hadits Abdu ibnu Ja'far, dhaif. Yang diriwayat Imam Ahmad tadi itu adalah hadits yang dhaif. Kenapa? Karena dalam sanadnya terdapat Mus'ab ibnu Syaibah dhaif, dan juga ada Abdullah, ya, ibn Musafir majhul. 2 sebabnya. 2 sebabnya. Jadi kita hanya berdalil dengan hadits yang pertama. Karena itu muttafaqun alaih. Hadits Bukhari Muslim. Abdullah dari Abdullah ibn Mas'ud. Adapun hadits kedua dhaif. Adapun hadits kedua dhaif, kita tidak pakai. Kita tidak menggunakannya. Fikih hadits ini belum bawakan untuk menjelaskan 2 masalah. Masalah yang pertama, jika seorang yang sholat lupa sudah berapa dia sholat, maka dia bangun di atas sangkaan kuatnya, sama dengan sebelumnya. Dia bangun di atas sangkaan kuatnya. Kalau lupa, ya, dia bangun di atas sangkaan kuatnya. Karena dalam keraguan atau lupa, boleh kita menggunakan sangkaan kuat. Ya, di dalam istilah
Fikihnya dhon ar-rajih di istilah usul. Sangkaan yang kuat dari sangkaan yang ada. Ya, boleh, enggak apa-apa. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Nanti kalau kurang, ya dimaafkan. Karena dia sudah berusaha mencari yang kuatnya dan dia bangun di atas yang menurutnya kuat. Itu dimaafkan. Kalau ternyata benar, maka alhamdulillah. Itulah fungsinya juga sujud sahwi. Itulah fungsinya sujud sahwi. Kemudian masalah kedua, siapa yang menambah rakaat dalam solat karena lupa, maka dia sujud sahwi 2 kali setelah salam, kemudian salam. Jadi misalnya takdir ini, ternyata dia tambah, padahal sudah sempurna ini. Cuman dia lupa. Lalai dalam solat lupa. Iya, sudah 4 rakaat. Dia bangun ke-5. Karena dia lupa. Tetap dia sujud sahwi. Kenapa bisa? Kembali ke alasan hadis sebelumnya. Apa itu? Kalau ternyata lebih dengan sujud sahwi, dia genapkan. Kalau ternyata kurang, kan begitu? Dia bangkit lagi dan dia tambah, maka dia sujud sahwi. Apa fungsinya tadi? Targiman lisyaiton. Itu untuk ya sebagai targim. Ya, sebagai targim terhadap setan. Apa itu targim tadi? Menghinakan setan. Itu fungsi seperti yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Dan di sini ya dengan hadis ini sebenarnya sudah genap di keadaan sujud sahwi yang disebutkan oleh para ulama fikih. Sujud sahwi itu disyariatkan kalau kita kurang rakaat, yaitu rukun dari sholat, atau kurang wajib dari sholat. Itu 2 hal yang awal. Kurang rakaat, kemudian kita tambah yang kurang, maka disyariatkan sujud sahwi. Atau kurang yang wajib, bukan rakaatnya yang kurang. Yang wajib seperti tasyahud awal, disunahkan sujud sahwi. Tanpa menambah rakaat, itu perbedaannya. Yang ketiga, kalau kita ragu telah menambah atau telah mengurangi, maka kita sujud sahwi juga. Sujud sahwi juga. Ini yang diterangkan malam hari ini. Dia ragu, kemudian dia bangun di atas yang yakin, sujud sahwi. Dia ragu, kemudian dia bangun di atas sangkaan kuat, sujud sahwi. Sujud sahwi. Ini dianggap 4 keadaan. 4 keadaan. 1 kurang rakaat, 1, 2 kurang yang wajib, 3 dia ragu tapi ada yang yakin. Ada yang yakin. Kemudian dia ragu dan tidak ada yang yakin. Yang ada sangkaan kuat. Kan beda itu sangkaan kuat sama yakin. Beda sangkaan kuat sama yakin. Dia ragu, kemudian dia bangun di atas sangkaan kuat, sujud sahwi. Dia ya ragu, tapi dia bangun di atas yang yakin, sujud sahwi. Sujud sahwi. Ini disebut dengan 4 keadaan. Kalau dalam uraian fikih. Berdasarkan hadis ini sudah genap itu 4. Sudah genap itu 4. Keadaan dari awal yang kita ambil. Setelah itu kita masih hadis setelahnya masih masalah sujud sahwi juga, masih beberapa hadis kita ambil insyaallah nanti di pertemuan lagi yang akan datang. Sisa ya beberapa hadis ini ya. 3 ya. Sujud sahwi. Setelah itu pindah ke sujud tilawah. Kita cukupkan dulu dan baru kita lanjut masuk ke tanya jawab. Fadhol.
Sini ada pertanyaan. Kertas pertama tadi ya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan nasihat singkat? Semacam ini. Nasihat singkat. Gimana itu? Tidak jelas. Nasihat singkat. Singkat, nah? Apa artinya singkat? Pendek ya? Pendek ya? Ya. Masa ditanyakan ini? Saya kira ini jelas. Terus ini lagi. Sekiranya kamu tahu seberapa cepat manusia akan melupakanmu setelah kematianmu, maka kamu tidak akan hidup untuk menyenangkan siapapun, kecuali untuk mendapatkan ridho Allah. Apakah itu hadits atau perkataan para ulama? Wallahu alam. Tidak tahu. Pada pendapat yang berkata tetap tasyahud pada sujud sahwi yang setelah salam, apakah dalil mereka hanya hadits Imran ibn Husain, riwayat Abu Daud, Tirmidzi tersebut? Tidak. Juga hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Tadi kan saya sudah isyaratkan. Bukan hanya hadits itu. Hadits Al-Mughirah bin Syu'bah. Iya. Tadi kita sudah sebutkan. Bukan hanya itu hadisnya. Cuman dhaif. Kita sudah sampaikan tadi. Wallahu alam. Ustadz, bagaimana cara mengeluarkan zakat emas dari hasil tambang? Apakah dia ada nisab dan apa ini haulnya ya mungkin ya? Juga iya, tetap emas hasil tambang ataupun yang kita beli di toko semua sama, syaratnya dua. Sampai nisab, yaitu kalau emas 20 dinar dalam hadits Nabi, nisabnya 20 dinar. 20 dinar kalau digeramkan adalah senilai dengan 85 gram. Itu namanya nisabnya. Kemudian harus haul, yaitu berusia setahun. Tersimpan selama setahun, maka disitulah wajib zakatnya. Emas apapun itu. Yang penting emas. Ya, yang penting emas. Ustadz, apakah warisan dibagi jika bapak meninggal tetapi ibu masih hidup? Jika warisan itu belum dibagi, apakah berdosa? Jika berdosa, siapa yang menanggung dosa tersebut? Jika mama belum mau membagi warisan tersebut. Ya, pertama tergantung. Itu hartanya bapak atau hartanya mama? Kalau itu hartanya bapak, tentunya ketika bapak meninggal, kita membagi warisannya. Membagi warisannya. Tapi kalau itu hartanya mama, tentunya tidak boleh kita bagi sebelum dia meninggal. Masa kita pergi bagi baru belum meninggal? Tidak boleh. Jadi dilihat siapa yang punya harta ini. Iya, dilihat siapa yang punya harta ini. Kemudian masalah membagi harta warisan tentunya disegerakan. Iya, setelah membayarkan utangnya atau mengeluarkan wasiatnya, maka kita membagi warisannya dengan segera. Dianjurkan bersegera. Ya, dianjurkan bersegera. Disebabkan ya, kalau kita akhirkan maka akan lebih banyak cacatnya. Ada lagi nanti yang meninggal sehingga melebar ke anaknya, cucunya. Meninggal yang lain, makanya disegerakan. Min ba'di wasiyatin yusobiha audain. Setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utang, kita langsung membagi warisannya. Dan yang dia bagi adalah hartanya bapak. Dia hartanya bapak. Termasuk ibu tentunya juga dapat. Masalah ibu belum mau, kita nasihatkan. Kita nasihatkan, sampaikan kepada ibu bahwa warisannya bapak itu harus segera dibagi. Ya, mumpung juga masih hidup ibu, nanti tambah banyak perselisihan. Ya, dan tidak boleh ibu menahannya.
Tidak boleh ibu menahannya. Karena kita tidak tahu siapa di antara ahli waris yang bermanfaat untuk yang meninggal. Untuk yang meninggal. Kadang kita melihat yang bermanfaat yang ini ternyata bukan. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi sendiri warisan. Tidak diwakilkan kepada kita masalah angkanya. Masalah jumlah yang kita akan dapat. Langsung Allah sebutkan. Langsung Allah sebutkan. Karena kalau pakai kita, maka kita tidak bisa adil dalam masalah harta. Disebabkan karena kecintaan kita terhadap harta itu sangat. Kecintaan kita terhadap harta itu sangat. Makanya Allah bagi warisan itu dengan menyebutkan yang didapat. Masing-masing oleh ahli waris. Tidak diwakilkan ke kita. Wallahualam. Bagaimana cara mengganti utang puasa yang tidak diketahui jumlahnya? Kalau tidak diketahui jumlahnya, kita bertobat. Tidak menggantinya. Dan banyak melakukan puasa sunnah. Wallahualam. Saya tadi sholat duhur di masjid. Dalam kurung, bukan di masjid Jannatul Firdaus. Pada waktu sholat berjamaah, ada orang di samping kiri saya, itu nafasnya bau. Itu membuat saya tidak khusyuk sholat. Maka saya bergeser. Karena untuk bergeser ke kanan. Untuk lebih jaga jarak. Apakah itu diperbolehkan? Tapi dari awal safnya tidak rapat. Kalau tidak rapat memang kita harus bergeser. Karena Nabi bilang syuddul kholal. Tutup celah. Tapi kalau orang tadi bergeser lagi, tetap bersabar sholat. Tetap bersabar sholat. Tidak membatalkannya. Tidak membatalkannya. Kecuali kita cium dari awal. Mau takbir, kita cium. Boleh kita pindah. Tapi kalau sudah sholat, itu tidak dibatalkan. Ya, tidak dibatalkan. Bersabar saja, alhamdulillah. Iya, konsentrasi saja dalam sholat. Karena kalau konsentrasi itu kita tidak cium itu. Ya, alhamdulillah. Ini kita pikirkan dari awal sampai akhir karena kita cium, cari terus itu bau. Itu yang masalah kadang seperti itu. Maka di sini kalau memang sopnya renggang, boleh kita memang rapatkan. Ada bau mulut atau tidak, memang kita disyariatkan untuk merapatkan. Ya, menutup celah. Wallahualam. Ustadz, saya sejak 2 pekan ini, kalau saya sholat atau berdoa, atau pada ibadah-ibadah lain, saya susah sekali menghadirkan apa ini, Masya Allah, menghadirkan pokoknya di dalam sholat, dalam ibadah saya, bahkan dipalingkan apa yang saya lihat, dipalingkan apa yang saya lihat. Wallahualam ini saudara, tulisan sangat lemah untuk saya baca. Apa hukumnya orang yang malunya itu berlebihan sampai-sampai dia melewatkan hal-hal baik karena malunya itu, dan karena malunya orang yang awalnya segan sama dia akhirnya jadi cuek. Bagaimana ini hukum Ustaz? Jangan mencelanya. Jangan mencela saudara kita karena dia malu. Pernah di masa sahabat ada orang mencela saudaranya karena malu. Kata Nabi SAW, jangan mencelanya. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Iya, memang mungkin dia jelek,
dalam akhlak itu mungkin karena kadang ada sebagian hal yang dia lewatkan, cuman karena malunya itu akan membuatnya dia tidak jatuh dalam hal-hal yang besar dari dosa. Jadi tetap lebih baik. Tetap lebih baik. Pokoknya kata Nabi jangan mencelanya, kan itu bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Apa hukumnya menggunakan kitab untuk dijadikan sutra, Ustaz? Kitabnya diapakan itu berarti? Diberdirikan. Iya, enggak masalah. Tapi kalau kita cari tiang, cari tembok, lebih bagus. Ya, karena para sahabat dulu kalau adzan mereka cari tiang. Mereka cari tiang. Wallahu a'lam. Jika sudah ada tanda suci yang kita lihat, lalu kita mandi wajib, namun setelah mandi wajib ada noda coklat yang keluar, namun tekstur dan baunya seperti keputihan. Bolehkah kita tetap sholat tanpa mandi wajib ulang lagi? Iya, karena itu bukan lagi haid. Bukan lagi haid. Dikatakan oleh Ummu Atiyah, ya, radhiyallahu taala anha, kunna la na'uddul qudrata was sufrata ba'da tuhuri syai'ah. Kami tidak menghitung sebagai haid, ya, yang keluar warna keruh atau warna coklat setelah keluarnya tanda suci sebagai haid, bukan. Jadi kalau keluar warna keruh atau coklat, ya, atau kuning setelah keluarnya tanda suci, itu bukan lagi haid. Kita tidak mandi lagi setelahnya karena sudah mandi suci saat keluarnya tanda suci tadi. Wallahu alam. Apakah kalau imam sudah membaca Al-Fatihah terus kita ikut, apa kita harus membaca doa iftitah atau langsung membaca Al-Fatihah? Enggak. Ketika kita masuk masbuk dalam keadaan imam sudah sedang membaca Al-Fatihah, maka kita tidak baca iftitah. Karena sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Langsung mendengarkan imam baca Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah imam, maka kita baca Al-Fatihah. Maka kita baca Al-Fatihah. Wallahualam. Ustadz, apakah dalam perceraian melalui pengadilan sudah jatuh talak 3? Dan apakah boleh dalam jangka setahun rujuk kembali? Ini wallahualam butuh nanti kita tanya ke pihak yang disebutkan. Yang jelas talak seorang ketika dia mentalak 1, kemudian dia talak 2, kemudian dia talak 3, itu sudah dianggap talak 3 dalam hukum syar'i. Dalam hukum agama. Karena kadang di pengadilan adalah mereka urus untuk mendapatkan surat cerai. Dan kebiasaan orang dia urus surat cerai itu kalau dia sudah talak 3. Kebiasaan orang di masyarakat. Di masyarakat. Karena mereka urus talak 1 itu belum dia urus surat cerai. Kebiasaan, kalau kita bangun di atas kebiasaan ini, orang biasanya akan urus surat cerai kalau dia sudah talak 3. Dia sudah talak 3 secara agama. Secara agama. Karena terus terang yang terjadi di kita urus surat kalau mau menikah lagi. Itu masalahnya. Jadi kadang ini bukan karena dia talaknya. Talaknya sudah terjadi. Yang jelas intinya, apapun misalnya yang dianggap, anggaplah dia talak 1 kemudian langsung urus. Maka itu dianggap talak 1. Dia dianggap talak 1. Tapi kalau sebelumnya, karena yang dilihat dalam talak adalah al-haqiqah, kejadian nyata. Bukan keluarnya surat di pengadilan. Karena itu untuk sahkan cerainya. Sahkan cerainya. Karena selama tidak ada surat cerai, nanti kalau dia meninggal, tetap dapat warisan. Dihukum catatan pemerintah. Dihukum catatan pemerintah. Karena tidak ada surat. Karena pemerintah akan melihat surat cerai. Surat cerai. Sebagaimana kalau dia meninggal, maka dia akan dinyatakan dapat atau tidak warisan dengan surat meninggal. Itu di pemerintah. Tapi yang kita lihat adalah masalah cerai
Yang dilihat adalah hakikat kejadiannya. Kalau memang terjadi, dia baru talak satu, maka boleh dia rujuk langsung di dalam masa iddah 3 kali haid, boleh dengan rujuk berhubungan badan, maka sudah dianggap rujuk. Adapun dia talak satu, kemudian dia tidak rujuk dalam 3 kali haid. Setelah lewat 3 kali haid, baru dia menyesali dan mau rujuk. Maka di sini tidak wajib menikah tadi istrinya dengan orang lain. Boleh dia langsung menikah lagi dengannya dengan akad yang baru, mahar yang baru, 2 saksi wali. Itu bedanya talak 1, talak 2, talak 3. Kalau talak 3, maka keharusannya kalau dia sudah keluar masa iddah, sudah 3 kali haid, belum juga rujuk, maka tidak boleh dia menikah lagi dengan istrinya tadi yang ditalak 3, kecuali setelah istrinya tadi menikah dengan orang lain, kemudian setelah itu ditinggal cerai atau ditinggal mati. Maka boleh dia menikah lagi dengan mantan istrinya dengan mahar baru, akad yang baru, 2 saksi, wali nikah. Wali nikah itu keharusan dari seorang yang melakukan talak. Maka ini di sini, dan apakah boleh dalam jangka setahun rujuk kembali? Jangka setahun. Kalau itu talak 1, boleh dengan akad baru. Itu keharusan dari yang kita sebutkan tadi. Kalau baru talak 1. Kalau baru talak 1. Tapi kalau talak 3, tentunya tidak boleh. Kecuali setelah dia menikah dengan orang lain, kemudian qadarullah diceraikan atau ditinggal mati. Iya, wallahualam. Mau bertanya Ustadz, apakah tidak masalah jika ana memakai cadar saat sholat di masjid yang hijabnya masih terlihat oleh jemaah laki-laki? Tidak masalah. Itu tidak masalah. Karena melindungi aurat dari laki-laki yang bukan mahram itu wajib. Itu wajib. Iya. Dan sholat dengan membuka muka itu disunahkan bagi perempuan. Dan ada yang mengatakan wajib, tidak boleh dia tutup kecuali ada maslahat. Nah, sama saja. Ketemunya mau mengatakan sunnah atau wajib, tetap dia tutup kalau ada maslahat. Misalnya seperti yang disebut oleh penanya, hijabnya tembus pandang misalnya, atau hijabnya pendek, maka boleh dia tutup. Atau hijabnya sudah tinggi, tapi kadang ada orang buka, maka dia tutup untuk menjaga auratnya. Wallahualam. Pertanyaan kedua, bagaimana hukum sholat jamaah bersama suami istri di rumah jika suami udzur ke masjid? Contoh, saat hujan deras atau suami terlambat ke masjid karena tertidur. Sholat jamaah bersama istri, tidak apa-apa. Iya, tidak mengapa. Kalau karena udzur. Adapun tanpa udzur, maka sholat berjamaah bersama istri tidak dianggap berjamaah. Itu harus diingat baik-baik, karena jangan sampai saya bilang tidak apa-apa. Oh, enggak usah mikir masjid. Kan berjamaah tonjaki berdua. Tidak. Ini kalau ada udzur seperti yang ditanyakan oleh penanya. Hujan sehingga dia tidak ke masjid. Boleh berjamaah dengan istrinya. Boleh berjamaah dengan istrinya. Atau ini terlambat bangun. Terlambat bangun. Boleh dia berjamaah dengan istrinya. Wallahu a'lam. Saat berdoa, apakah tutup mata atau buka? Asalnya buka. Di luar sholat ini ya. Kalau dalam sholat tidak boleh tutup mata. Di sholat tidak boleh tutup mata. Mata dibuka di sholat. Tapi kalau di luar sholat, tentunya boleh tutup mata dan boleh buka mata. Iya, di luar sholat. Wallahualam. Dan tidak sunnah tutup mata. Tidak sunnah tutup mata. Wallahualam.
terkadang saat susah tidur, bolehkah memutar merotal di HP dan mendengarkannya hingga tertidur lelap? Lebih baik kita yang baca. Iya, daripada kita putar merotal. Karena putar merotal, kita dapat pahala mendengar. Mendengar saja. Tapi kalau kita yang baca, maka kita dapat pahala membaca Quran 1 huruf 10 pahala. Iya. Dan tujuan kita memutar merotal kan supaya apa? Supaya tidur ya. Kalau baca lebih tidur lagi. Karena setan tidak suka kita baca. Jadi kalau susah tidur, baca saja. Baru 1 ayat mungkin sudah tidur. Karena setan tidak suka kita beribadah. Dia akan tiup-tiup mata kita. Tidur cepat kok. Daripada banyak pahalamu. Karena makin banyak huruf, makin banyak pahala. Itu setan tidak suka. Itu setan tidak suka. Yang tambah susah tidur itu kalau kita makin istirsal. Membiarkan hayalan yang dibisikkan oleh setan. Biasa tambah susah. Iya, biasa tambah susah. Karena kita membiarkan setan. Untuk membawa kita di alam yang kita hayalkan. Apa hukum menerima barang atau sesuatu berupa hadiah dari lawan jenis? Ini ya. Ini pertanyaan mata pedang ini. Kalau saya bilang boleh, wah, ternyata yang lain nanti bahaya. Jangan dibuka itu. Kita tidak membuka menerima hadiah dari lawan jenis. Karena hati tidak bisa dijamin. Tidak bisa dijamin. Setelah menerima hadiahnya, iya, itu bisa menyeret ke yang lain. Lama-lama cari kontaknya. Kalau sudah ada ucapan jazakillahu khairan, selesai. Setelah itu kita tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Jangan dibuka itu. Kalau memang kita suka, berdoa saja. Semoga jodohku itu. Nah, iya, berdoa saja. Dan kalau diambil oleh orang lain, takdir. Sudah ditulis, itu tidak cukup, tidak cocok untuk kita. Iya, jangan takut. Sebagian orang pernah saya ditanya begitu. Ustaz, nanti saya di lambung kiri. Ya, tidak apa-apa. Itu bukan jodoh tak. Dan kalau kita menikah dengan dia, pasti tidak pas. Iya, karena seorang itu akan dinikahkan dengan yang pas untuknya. Pas untuk dunianya dan pas untuk akhiratnya. Jangan takut di lambung. Iya, kalau di lambung, alhamdulillah. Berarti itu bukan jodoh saya. Saya tunggu yang lebih baik daripada itu. Karena Allah sudah simpankan. Iya, wallahualam. Pertanyaan berikutnya. Saat kebiasaan haid saya, beberapa bulan terakhir ini membuat saya bingung. Wah. Terkadang di hari pertama keluar flek coklat. Yang kadang disertai dengan sedikit darah. Namun di hari kedua bersih. Tidak ada sama sekali yang keluar. Dan di hari ketiga baru ada lagi darah haid yang keluar. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana sholat saya di hari kedua tersebut? Apakah tetap mengerjakan sholat atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Kebiasaannya. Pertama, jika seorang perempuan punya kebiasaan haid, apakah terkait dengan jumlah harinya atau tanggal dia haid? Kalau dia punya kebiasaan, dia ikut kebiasaannya saja. Jangan ikut yang berubah itu, kecuali sudah berulang 3 kali. Kalau berulang 3 kali perubahannya, berarti kebiasaannya sudah berubah.
Jadi misalnya kalau dia haid biasanya setiap awal bulan. Sudah yang keluar awal bulan itu haid. Biasanya 5 hari, sudah. Biasanya selama 5 hari. Di tengahnya ada yang keluar atau tidak keluar, kan kadang kering tempat keluar. Tapi dia ikut kebiasaannya. Kalau kebiasaannya 5 hari, 5. Kebiasaannya 7, 7. Di tengahnya kadang tidak keluar itu karena mengering tempat keluarnya, bukan karena tidak keluar. Tapi mengering kemudian nanti muncul lagi. Pokoknya intinya kalau kita punya kebiasaan, hukumi dan ikut di atas kebiasaan. Jangan berubah dari kebiasaan itu, kecuali sudah berulang 3 kali. Kalau berulang ternyata 3 kali, maka nyatakan bahwa kebiasaan kita sudah berubah. Dan itu biasanya terjadi karena sebab luar. Misalnya sekarang orang banyak berubah kebiasaannya karena misalnya pasang KB untuk mengatur kehamilan. Itu mempengaruhi kebiasaan haid. Kebiasaan haid. Iya. Atau hal-hal yang lain yang membuat kebiasaan haidnya itu adalah berubah. Maka nanti kalau sudah berulang perubahannya, maka dianggap haid. Dan yang tadi yang kebiasaan awal tentunya sudah batal dengan kebiasaan yang baru. Batal dengan kebiasaan yang baru. Dan ini ketika sudah berubah kebiasaan, ini ada 2 ciri perempuan. Ini juga harus dipahami. Jadi dia itu kembali kepada kebiasaan. Kalau sudah berubah maka ikut ke perubahannya. Dan orang yang berubah haidnya ada 2 jenis perempuan di sini. Jenis pertama, dia bisa membedakan antara darah haid dan darah bukan haid. Iya, ini jenis perempuan. Memang berubah, tapi dia tahu ini haid, ini bukan. Karena sebagian perempuan ada yang punya ciri kalau dia haid. Sebagian perempuan sakit perutnya misalnya, kalau dia haid. Sebagian perempuan dia tahu kalau darah haid dia berbau, kalau keluar haidnya. Dia pokoknya dia tahu ciri darah. Maka perempuan yang seperti ini, dia ikut ke ciri darah. Ikut ke ciri darahnya. Ketika darah haid yang keluar, maka dia tidak sholat. Ketika darah yang keluar bukan dari di atas ciri darah haid, maka dia mandi, sholat. Keluar lagi nanti darah yang di atas ciri darah haid, tahan dari sholat. Tahan dari sholat. Ini keadaan perempuan yang pertama yang berubah haidnya. Mengetahui ciri darah. Keadaan kedua, dia tidak mengetahui ciri darah haidnya. Ini biasanya terjadi pada 2 orang. Pertama, orang yang pernah haid, kemudian berhenti lama karena hamil, akhirnya tidak pernah haid selama 9 bulan. Ini membuat dia lupa kebiasaan dan lupa ciri darah. Yang seperti ini adalah dia haid berdasarkan kebanyakan perempuan haid. Kalau tidak tahu ciri darah dan tidak punya kebiasaan. Dia haid di kebanyakan perempuan haid. Berapa kebanyakan perempuan Makassar haid? Berapa keluarganya biasa haid? Dia tanya ibunya, biasa kita haid berapa lama? Iya, kalau ibunya tidak teratur juga, tanya tantenya, jangan omnya. Iya, tanya tantenya, berapa kita biasa haid? Kalau dia juga bilang, saya juga tidak teratur, maka kebanyakan perempuan. Berapa kebanyakan perempuan haid? Kalau mereka kebanyakannya ternyata lebih banyak yang haid 7 daripada 8 misal. Daripada 9, daripada 10, daripada 15. Karena berdasarkan penelitian, haid terpanjang hanya 15 hari. Tidak ada yang lebih dari 15. Kalau lebih dari 15, pastikan bukan haid. Pastikan bukan haid. Kalau lebih dari 15. Ya, karena jarang melewati itu. Kebanyakan orang haid adalah 7 atau 6. Makanya Nabi mengarahkan
Perempuan yang tidak tahu kalau dia itu haid atau tidak, bukan haid atau haid, Nabi berkata, sholatlah selama 24 hari atau 23 hari. Artinya, kalau Nabi bilang begitu, kalau Nabi suruh sholat 23 hari, berarti anggap haidmu 7. Karena bulan 30. Bulan 30 dan bisa 29. Tidak ada 31. Makanya Nabi bilang sholatlah 23 atau 24. Kalau dia sholat 24 hari berarti dia hitung haid berapa hari? 6 hari. Dalam sebulan. Ini perempuan yang paling rumit dalam hidup. Terkait dengan perempuan yang haid. Yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darah. Ini perempuan paling susah dihukumi di dalam masalah haid. Di dalam masalah haid. Tapi itu tadi yang saya katakan itu adalah pendapat yang paling pertengahan. Dia ikut ke haidnya kebanyakan perempuan. Dia ikut ke haidnya kebanyakan perempuan. Wallahu a'lam. Satu lagi ya. Apa hukum menabung emas di Pegadaian? Tergantung, apa syaratnya? Siapa yang pernah mau tabung di Pegadaian? Apa syaratnya? Siapa? Saya cuman memang mau tahu. Apa syaratnya? Siapa di Ikhwan? Tolong kasih kami ilmu. Ini maksudnya emasnya tak? Emasnya dia bawa ke sana? Atau gimana? Ada yang punya faedah dulu? Gimana? Kaum muslimin, kasih dulu kita nih faedah. Siapa yang pernah mau tabung emas? Apa maksudnya ini? Apakah dia maksudnya bawa emas dari rumah dia pergi tabung sana? Atau dia hanya kasih masuk uang dan dia tabung nilai emas? Kasih bapak mic. Oh bukan bapak ini ya? Anak muda ya? Boy, anak muda sudah tabung emas ya? Masukkan uang Ustaz. Masukkan uang, baru? Nanti kalau sudah mencapai 1 gram atau 2 gram bisa dicairkan dalam bentuk emas. Riba. Riba nasi'ah. Karena emas dengan rupiah, kata Nabi SAW, idza ikhtalafatil ajnas, jika beda jenis, kita beli emas dengan rupiah, beda jenis namanya itu. Fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan lakukan transaksi jual beli, masalah harga tergantung harga kesepakatan di hadits Bukhari Muslim. Idza kana yadan biyadin, jika tangan ke tangan. Dia kasih emasnya, kita kasih uangnya. Itu baru lepas dari riba nasi'ah. Kapan? Sekarang uangnya, kapan emasnya? Sekarang uangnya kita bawa. Kapan emas tak dikasih? Riba nasi'ah. Tapi yakin ini ya? Begitu ya? Kalau itu riba nasi'ah. Emas dengan rupiah syaratnya satu saja. Tangan ke tangan. Tidak harus kita serahkan uang. Maksudnya kita transfer uangnya sekarang misalnya di majelis akad. Kemudian dia kasih emasnya. Itu dianggap tangan ke tangan. Kapan tidak tangan ke tangan? Riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Seperti itu Pak. Wallahualam. Mudah-mudahan dipahami. Atau ada yang punya gambaran lain? Kasih terakhir. Melanggar kita ini sudah 8.00. Terpanjang sedunia ini. Bismillah, jazakumullah khairan, assalamualaikum. Tadi perkara emas itu Ustadz saya mau tambahkan karena ini dari kakak yang informasikan pada saat safar kemarin. Jadi di Pegadaian itu ada namanya menabung dengan emas. Jadi kita store uang nanti berdasarkan kursnya emas. Jadi kalau kita menabung sekarang, kemarin kasusnya itu kan sekarang emas lagi naik. Kalau menabung sekarang 400 tiba-tiba naik 2 juta. Di kurs langsung nilainya Ustadz.
Tidak harus menunggu emasnya, tapi langsung ada nilainya tabungan itu. Begitu Ustaz. Baik. Sama juga. Riba nasiah. Pokoknya kalau tidak ada penyerahan emas, riba nasiah. Hanya nilai riba nasiah. Riba nasiah. Seperti itu Pak. Wallahualam. Kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.